warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu, apa kabar? Baik, sehat alhamdulillah. Oke, alhamdulillah Bu ya. Sehat semua Bu ya, keluarganya. Sehat. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali di rumah yang sederhana ini Bu ya, tanpa ada halangan apapun. Ya Bu, bagaimana kabar Ibu sekarang? Baik ya, alhamdulillah Bu. Saya pun ikut senang kalau Ibu sehat kan. Baiklah ibu-ibu, di pertemuan kali ini kita masuk ke modul Bu ya, modul tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Sebelum kita masuk ke materi modul ini, saya mau bertanya kepada ibu, apakah P2K2 itu? Itu P2K2. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu P2K2. P2K2 itu Bu ya, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ingat ibu-ibu? Apa Bu? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga itu disebut P2K2 Ibu ya. Ya. Udah paham ibu-ibu? Di sini oke, kita akan langsung masuk ke modul Bu ya, tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Di sini di dalam modul ini ada 4 sesi Ibu ya. Yang pertama itu sesi 1 itu bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Dan yang sesi keduanya itu memahami perkembangan dan perilaku anak. Yang sesi keempatnya itu memahami cara anak usia dini. Yang kelima itu membantu anak sukses di sekolah Ibu ya. Tapi di sini kita sebagai pendamping PKH kita akan menjelaskan mengambil sesi yang pertama Bu ya, menjadi orang tua yang lebih baik. Di sini saya jelaskan menjadi orang tua lebih baik. Di sini ada 2 kategori ya Ibu ya. Yang pertama itu orang tua adalah contoh bagi anak-anaknya untuk kedepannya sampai dia usia dini sampai dia besar Ibu ya. Dan di sini sikap yang perilaku orang tua itu harus mengajarkan anak-anaknya dengan baik sampai anak-anak itu menjadi tumbuh menjadi perilaku yang baik, sifat termasuk kedisiplinannya itu Bu ya. Di sini dia yang keduanya itu orang tua yang baik memiliki konsep diri yang positif. Maksudnya di sini kita melakukan hal-hal yang positif dan mengajarkan kepada anak-anak kita untuk hal-hal yang positif, termasuk dengan cara berpikir mereka Ibu ya. Oke, yang keempatnya itu orang tua yang lebih baik itu penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga untuk kepada anaknya. Jadi anak-anak itu harus diberi kasih sayang kepada anaknya. Jika dia ada salah jangan memukul atau mencubitnya. Kita bisa ngomong baik-baik kepada anaknya. Oh anak, ini loh nak, ini salah loh, yang benarnya kayak gini. Terus yang keduanya itu ada lagi Bu ya, yang kategori yang keduanya itu ayah dan ibu bekerja sama sebagai tim. Di sini ada melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Di sini dalam pengasuhan anak itu bukan hanya ibu saja, melibatkan ibu saja, tapi ayah juga berperan penting untuk anaknya.
gitu Bu ya. Dan yang ke enam itu membuat keputusan bersama dan melaksanakan dengan konsisten. Di situ setiap keputusan apapun tentang anak untuk kedepannya itu harus dibicarakan dengan suami ataupun istri. Yang ketujuh itu menghindari konflik di hadapan anak. Maksudnya menghindari konflik itu jangan sampai seandainya ada permasalahan, kita jangan membicarakan apa keras atau ribut atau apapun dengan depan anak, karena dia bisa membuat anak itu stres gitu ya. Di sini itu saja penjelasan saya Ibu. Ibu tadi menjadi orang tua yang baik. Nah di sini Ibu sudah paham. Paham. Saya ingin tanya Bu Napa, bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik? Oke, saya akan jawab bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik itu tadi Bu ya. Kita jelaskan lagi Bu ya. Itu dengan cara itu mengingatkan hal membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua Ibu ya. Karena ini dapat memperkuat kasih sayang anak terhadap orang tua, baik itu ayah ataupun ibu. Saya itu juga bisa berbagi dan berdiskusi mengenai masalah. Maksudnya itu apapun masalah yang ada di keluarga itu harus didiskusikan pada suami, baik itu masalah anak Ibu ya. Terus baik itu dalam mengasuh anak-anak kita Bu ya. Dan sehingga bisa lebih ringan dalam menghadapi masa kedepannya ataupun yang terjadi kedepannya Ibu ya. Gimana Ibu? Apakah penjelasan saya sudah paham atau kurang jelas? Ibu bisa menanggapi pertanyaan saya Bu? Alhamdulillah sudah paham. Sudah paham. Ada lagi nggak Ibu yang Ibu mau tanyakan? Bagaimana membuat keputusan bersama dan melaksanakan dengan konsisten? Oke Bu ya, Ibu mau bertanya lagi Bu ya. Bagaimana membuat keputusan bersama dan melaksanakan dengan konsisten? Maksudnya di situ Bu ya, dengan cara ayah dan ibu berdiskusi memutuskan bersama hal yang terkait dengan pengasuhan anak. Maksudnya di sini dalam pengasuhan anak Ibu ya. Di saat ibu bekerja, jadi seorang ayah itu perlu berdekatan dengan anaknya untuk saling menjaga anaknya di saat ibu sedang masak atau sedang membereskan rumah atau hal apapun yang sedang sibuk, tapi ayah menyempatkan waktunya untuk mengasuh anaknya gitu ya. Terus anak itu sebenarnya penting untuk memberikan kasih sayang kepada anak Bu ya. Jadi jangan sampai kasih sayang itu hilang dari tidak ada kepada anak-anak kita. Karena anak-anak itu dari kecil dari besar kita mengajarkannya untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ataupun hal-hal yang baik lah untuk kedepannya, karena orang tua itu berpengaruh untuk anak-anak yang kedepannya Ibu ya. Nah di sini dalam pengasuhan anak juga di sini kita harus Bu ya, jangan sampai anak itu lengah. Di saat ibu dan ayahnya sibuk, ternyata anaknya itu nggak ada yang mengasuh atau menjaga. Nah di situ jangan sampai Bu ya, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anaknya. Nah gitu Bu ya. Terus di sini apakah Ibu masih ada yang ditanyakan? Kalau ingin ada ditanyakan, saya bekerja. Bagaimana
konflik dengan anak. Oh itu ya. Apa tadi yang ibu ingin tanyakan yaitu bagaimana cara menghadapi konflik dengan anak bu ya? Yaitu dengan cara mengendalikan emosi kita. Karena perilaku anak sulit diatur. Atau melawan perkataan kita ibu ya, orang tuanya. Tetapi kita harus tenang, jangan sampai mengeluarkan kata-kata kasar terhadap anak karena dia akan meniru apa yang dikeluarkan dari mulutnya. Itu akan berpengaruh untuk perkembangan anaknya, baik itu sifat dari perkataan. Jadi kita harus hati-hati ya bu ya dengan perbuatan atau perkataan kita. Insya Allah kalau kita mengajarkan anak kita dengan hal-hal yang baik, insya Allah dia besar dari kecil dan besarnya akan tumbuh menjadi lebih baik, anak yang baik. Nah di sini bu ya masih ada lagi yang ingin ditanyakan bu, atau kurang jelas atau bagaimana ibu? Paham bu ya? Di sini kalau ibu sudah paham, di sini saya tutup bu ya. Terima kasih karena sudah menyempatkan berkumpul di rumah yang sederhana ini. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya bu ya. Terima kasih untuk waktunya ibu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.